Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Fitratul Aini dengan NIM 2201030001. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat program di MATLAB. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang MATLAB, di mana MATLAB itu merupakan singkatan dari Matrix Laboratory atau Laboratorium Matrix, di mana MATLAB itu sendiri dikembangkan oleh Matt Wolf dan termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. MATLAB dibuat dengan menggunakan bahasa C dan dengan tujuan sebagai alat bantu perhitungan yang rumit atau simulasi dari suatu sistem yang ingin disimulasikan. Nah, langsung saja di sini masuk ke softwarenya MATLAB. Tampilannya seperti ini. Nah, pada video kali ini eh, saya akan membuat program menghitung nilai akhir siswa. Nah, untuk membuat program, kita terlebih dahulu membuat algoritmanya, di mana algoritma itu sendiri merupakan langkah-langkah yang sistematis. Nah, di sini saya sudah membuat algoritma menghitung nilai akhir siswa. Di sini untuk menghitung nilai akhir siswa, kita akan menginput 3 nilai, di mana eh, nilai itu pertama itu nilai tugas, nilai mid, dan nilai semester. Dengan bobot masing-masing itu 15%, 35%, dan 50%. Untuk penghitungan nilai akhirnya terdapat dua cara penghitungan. Yang ini terdapat dua. Yang pertama yaitu nilai tugas dikali 15 ditambah nilai mid dikali 35 ditambah nilai semester dikali 50 per 100, atau dengan penghitungan nilai tugas dikali 0,15 ditambah nilai mid dikali 0,35 ditambah nilai semester dikali 0,50. Langsung saja kita ke algoritmanya. Nah, di sini algoritmanya yang pertama itu kita input nilai T sebagai nilai tugas. Selanjutnya kita input nilai M sebagai nilai mid. Step selanjutnya itu kita input nilai S sebagai nilai semesternya. Nah, setelah kita input ketiga nilai tersebut, kita akan melakukan penghitungan nilai akhirnya menggunakan formula kedua formula ini, tapi saya menggunakan formula yang di bawah. Nah, setelah penghitungan nilai akhirnya dengan E dikali 0,15 ditambah M dikali 0,35 ditambah S dikali 0,50, selanjutnya kita akan seleksi penghitungan nilai akhir dengan formula tersebut. Seleksi apakah nilai A lebih besar sama dengan 90. Jika benar, maka nilai A tersebut masuk ke grade A dengan predikat sangat baik dan keterangan lulus. Selanjutnya, untuk seleksi apakah nilai A lebih besar sama dengan 80. Jika benar, maka nilai tersebut masuk ke grade B dengan predikat baik, keterangan lulus. Nah, selanjutnya apabila step 5 dan 7 tidak terpenuhi, maka kita lanjut ke step 9. Jika salah pada step 5 dan 7, seleksi apakah nilai akhir itu lebih besar sama dengan 70. Jika benar, maka nilai akhir tersebut masuk ke grade C dengan predikat cukup dengan keterangan lulus. Nah, selanjutnya masuk ke step 11. Jika step 5, 7, dan 9 itu tidak terpenuhi, maka kita langsung ke step 11, yaitu seleksi apakah nilai akhir tersebut lebih besar sama dengan 60. Jika benar, maka nilai akhir tersebut masuk ke grade D dengan predikat kurang, di sini keterangan lulus. Dengan keterangan lulus minimum. Nah, selanjutnya dalam kondisi lainnya itu apabila step 5, 7, 9, dan 11 tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke step 13 dalam kondisi lainnya. Maka akan ditulis nilai akhirnya sebagai grade D dengan predikat sangat kurang, keterangan tidak lulus. Setelah itu akhiri program. Nah, untuk algoritmanya mungkin teman-teman bisa lihat langsung
di video ini atau bisa screenshot. Nah, setelah itu kita lanjut ke MATLAB. Di mana di sini untuk masuk ke Windows editornya, kita bisa menggunakan 3 cara. Pertama yaitu kita bisa klik new script pada bagian kiri paling atas, atau menggunakan Ctrl L, menggunakan Ctrl N. Di sini ada 3 cara kan, menggunakan new script, Ctrl N, Ctrl N, dan pada command window-nya kita bisa ketik edit. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Di sini saya menggunakan saya menggunakan edit. Saya ketik edit di command window-nya, langsung klik enter. Maka akan muncul command editor untuk kita mengedit program menghitung nilai akhirnya. Nah, di sini karena Windows-nya udah muncul atau editornya, maka kita pertama-tama ketik CLC, di mana CLC ini fungsinya untuk menghapus semua yang ada di command Windows setelah kita running. Next, selanjutnya kita ketik clear all, di mana clear all fungsinya sama dengan CLC, tapi clear all itu tidak hanya menghapus pada command window-nya, tapi juga menghapus yang ada di historinya. Nah, step selanjutnya yaitu display. Kita ketik display. Untuk display, di mana display ini di mana display. Display ini berfungsi untuk apapun yang ada di dalam kurung display itu akan ditampilkan atau akan muncul pada command window-nya. Misalnya, tapi di sini ada kurung, tidak lupa kita taruh petik tunggal. Misalnya saya ketik program menghitung nilai akhir. Karena kita ingin membuat program menghitung nilai akhir, maka saya ketik di sini program menghitung nilai akhir. Di akhirnya jangan lupa kita akhiri dengan tanda petik tunggal juga dan kurung. Nah, sehingga apapun yang kita tulis di dalam kurung display ini akan muncul pada command window-nya. Selanjutnya, misalnya kita mau ketik nama display, nama, misalnya nama saya sendiri, Rizka Fitratul Aini. Jangan lupa diakhiri dengan tanda petik tunggal dan kurung. Next, untuk display selanjutnya misalnya di sini saya menggunakan NIM 2201030001. Next, misalnya di sini saya taruh kelas. Kelas 4A. Nah, untuk display selanjutnya itu saya taruh seperti jarak. Ini opsional ya, teman-teman bisa taruh atau tidak, hanya untuk mempercantik tampilan pada command window-nya. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan dengan algoritma yang kita buat, di mana kita input nilai T sebagai nilai tugas. Berarti di sini kita misalkan nilai tugas itu sebagai T, dengan T sama dengan input, jangan lupa buka kurung dan tanda petiknya, masukkan nilai tugas. Selanjutnya untuk nilai mid semester,
itu kita misalkan dengan M sama dengan input, masukkan nilai mid. Di sini kita bisa taruh titik koma. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai tugas mid terakhir, yaitu nilai semester. Kita misalkan dengan S, input, masukkan nilai semester. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke di sini titik koma. Kita masuk ke perhitungan nilai akhirnya, di mana tadi kita misalkan dengan NA sama dengan untuk perhitungan nilai akhir itu kan kita pakai T dikali itu kita pada MATLAB ini kita pakai bintang untuk operasi perkalian. T dikali 0,15 ditambah nilai mid M dikali 0,35 ditambah nilai S atau nilai semester itu dikali 0,50. Nah, setelah perhitungan NA ini kita akan menyeleksi atau kita akan menggunakan perintah if else n. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah if jika NA lebih besar sama dengan 90, maka akan ditulis pada command window-nya display di sini kita pakai kurung biasa lalu kurung siku, display, jangan lupa tanda petik tunggal, nilai akhir sama dengan num2str NA. Kenapa kita pakai num2str NA? Itu untuk memanggil nilai akhir yang terhitung, untuk memanggil nilai akhir yang terhitung atau NA yang terhitung sebelumnya. Selanjutnya, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 90, maka nilai akhirnya sama dengan sekian, koma. Di sini karena lebih besar 90, kita akan taruh sebagai grade A dengan predikat sangat baik. Sangat baik. Keterangan lulus. Next. Selanjutnya, jika NA-nya tidak memenuhi atau kurang dari 90, maka di sini kita pakai perintah else untuk kondisi lainnya. Else, misalnya kondisi lainnya itu else if NA lebih besar sama dengan 80, maka di sini displaynya kita munculkan pada commands window-nya itu nilai akhir sama dengan num2str, sama seperti yang di atas NA. Tapi karena dia lebih besar dari 80 dan kurang dari 90, maka dia termasuk grade B. Sangat baik. Grade B dengan predikat baik.
keterangan lulus. Selanjutnya yaitu else if. Else if kita menggunakan perintah else if untuk NA lebih besar sama dengan 70. Nah, untuk lebih besar sama dengan 70 berarti displaynya displaynya nilai akhir sama dengan num2 str NA. Karena nilainya 70 ke atas berarti grade 70 ke atas di bawah 80 berarti grade. Kita taruh di sini grade B, grade C. Grade C dengan predikat cukup. Keterangan lulus. Untuk kondisi jika NA-nya lebih besar sama dengan 60, maka display nilai akhir sama dengan num2 str. Untuk memanggil hasil perhitungan NA-nya, kita pakai num2 str. NA dengan predikat grade D kurang keterangan lulus minimum. Di sini kita tambah spasi biar tampilannya lebih cantik. Nah, untuk else di sini untuk kondisi lain selain lebih besar sama dengan 90, lebih besar sama dengan 70, lebih besar sama dengan 70, lebih besar sama dengan 60. Berarti di sini terakhir kita pakai perintah else, di mana jika tidak memenuhi keempat yang ini akan langsung ke else ini, perintah else ini, di mana displaynya sama, kita tulis nilai akhir sama dengan num2 str NA grade E predikat sangat kurang, keterangan tidak lulus. Nah, untuk mengakhiri program ini kita ketik N. Setelah ini, untuk menjalankan program ini kita akan mengklik run. Tapi sebelum itu kita harus save terlebih dahulu program ini. Kita bisa menggunakan tombol yang ini, save, atau Ctrl S. Ctrl S. Nah, di sini kita akan menyimpan filenya dengan nama NA, nilai akhir. Nah, untuk menyimpan nama filenya tidak boleh ada spasi, sehingga kita bisa spasinya kita ganti dengan tanda ini. Misalnya di sini kita tulis nilai akhir. Nah, saya misalkan dengan nama filenya dengan ini. Setelah di-save, maka nama filenya akan berganti dengan yang kita tulis tadi. Next, kita akan run. Langsung klik running. Nah, kita masuk ke Windows-nya. Ternyata di sini ada error file NA nilai akhir line 30 kolom
75, 76. Kita bisa langsung klik yang ini. Nah, di sini ternyata kurang tanda kurung sikunya. Karena kita di awalnya pakai kurung siku, maka kita akhiri juga dengan kurung siku. Nah, setelah itu kita running kembali. Nah, maka program itu bisa berjalan. Misalnya kita masukkan nilai tugasnya itu 76. Masukkan nilai mid-nya itu 90. Nilai semesternya itu 89. Nah, ternyata ada yang error lagi nih. Error pada NA line pada file NA nilai akhir line 9 line 15. Kita klik lagi. Di sini ternyata yang salah itu 15. Di sini kata display-nya display. Nah, kita perbaiki langsung run. Ulang kembali. Misalnya nilai tugasnya kita pakai yang tadi 76, 90, 89. Nah, muncullah nilai akhirnya sama dengan 87,4 dengan grade B predikat baik keterangan lulus. Nah, di sini karena nilai akhirnya mepet dengan grade B-nya, kita bisa edit kembali. Di sini kita bisa edit, kita tambahkan spasinya. Di sini juga tambah spasinya, tambah spasi untuk mempercantik tampilan pada Commons window-nya. Lalu kita run. Kita coba kembali, 76, 90, 89. Nah, di sini muncul nilai akhir sama dengan 87,4 dengan grade B predikat baik keterangan lulus. Nah, misalnya di sini kita mau input nama seseorang. Misalnya kita mau input absen siswa atau kelas siswa. Kita bisa tambahkan di sini, kita ganti display ini dengan misalnya kita masukkan A sebagai input masukkan, jangan lupa tanda petiknya, tanda petik tunggalnya, masukkan absen, masukkan nomor absen. Nomor absen sama dengan selanjutnya nomor absen, misalnya di sini kita ganti dengan B sama dengan input masukkan kelas. Jangan lupa petik koma, di sini juga titik koma. Nah, setelah itu kita bisa langsung running. Nah, di sini akan diminta masukkan nomor absen siswa. Misalnya nomor absen nomor 16 dari kelas 4A. Nah, ada yang salah lagi. Misalnya, ulang ya, kita running. Misalnya kita masukkan absen kelas 4. Kelas 4. Masukkan nilai tugasnya. Misalnya nilai tugasnya itu 76, nilai midnya 56, nilai semesternya 87. Maka siswa yang memiliki nomor absen 15 kelas 4 itu memiliki nilai 74,5 dengan grade C predikat cukup dan keterangannya lulus. Nah, misalnya kita ingin mempercantik tampilan pada display nilai akhirnya, misalnya di sini kita tambah dengan koma, di sini juga kita tambah dengan koma, di sini koma sampai akhir. Nah, pada nilai tugas kita tambah spasi biar tampilannya bagus. Selanjutnya di sini ada dua run. Di sini
run dan run section, di mana run section ini hanya langsung menjalankan program yang kita buat tanpa di-save. Kalau run yang ini akan menjalankan program yang kita buat dan langsung save apa yang kita perbaiki tadi. Langsung saja kita klik yang ini, kembali ke Commands window, misalnya nomor absennya kita masukkan 17, ditambah misalnya masukkan kelasnya kelas 5. Ini tugasnya 78, misalkan mid-nya 88 dan nilai semesternya 90. Kita dapat nilai akhirnya 87,5 dengan grade B, predikat baik, keterangannya lulus. Karena program nilai akhir ini berjalan, tidak ada yang salah lagi, maka kita menyatakan program yang kita buat itu benar. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan cara penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.